Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sini kami melakukan coaching dengan fasilitator Ibu Hajah Darmawati MPD, Ibu pengajar praktik Ibu Dr. Anda Raminis MPD, saya Fitra Junaidi SPDI, saya Utari SPD. Saya Noni Erlina Hayu SPD. Kami akan melakukan praktek coaching. Mari kita saksikan coaching berikutnya. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak terlebih dahulu ya. Baik, pada tahap pra-observasi ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Baik Bapak, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian, yaitu 1. Apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Nah, coaching Bapak nanti. Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Bapak. Yang ketiga, bagaimana coachee merespon dari coachnya, yaitu di sini coachnya Bapak. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi pada coachee Bapak. Baik, lanjut ya Bapak. Sekarang saya mau bertanya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk coaching pada hari ini, Bu, saya ingin mengembangkan yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Berarti ada 2 ya Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya kompetensi mana yang ingin Bapak tingkatkan secara spesifik pada observasi ini? Untuk secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini, yaitu yang pertama juga mendengarkan aktif. Saya akan mendengarkan aktif dari yang disampaikan oleh coach saya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali apa yang di permasalahan yang ada pada coach saya. Berarti ada 2 juga ya Bapak? Ya. Selanjutnya, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching Bapak nanti? Yang ingin saya lakukan coach itu, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi si coach tersebut. Itu yang ingin saya indikatornya. Baik. Menurut saya langkah-langkah Bapak ini sudah sesuai. Mungkin cukup sekian percakapan pra-observasi kita. Bapak lanjutkan, silahkan lakukan coaching dengan coach Bapak setelah ini ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Utari. Apa kabar? Sehat Bu Utari hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah hari ini saya sehat-sehat saja semua Pak. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarkan Ibu. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah ini Pak. Tapi saya bingung
mau mengutarakannya kemana gitu kan. Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu nggak? Mohon maaf loh Pak, kalau seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak nih. Insyaallah ada waktu Bu. Jangan sungkan Bu, Ibu tidak mengganggu waktu saya kok. Alhamdulillah, makasih ya Pak ya sebelumnya. Jadi gini loh Pak, beberapa hari ini saya sering nggak nyaman gitu. Pikiran saya tuh nggak bisa tenang, tidur nggak nyenyak gitu. Jadi apa yang saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ke Bapak. Baik Bu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Oke. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah yang Ibu alami. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan Bu? Ini loh Pak Guru. Pak Guru ingat nggak beberapa hari yang lalu kan pengawas datang nih ke sekolah kita melakukan supervisi kelas. Nah waktu supervisi itu Pak, saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, insyaallah saya ingat Bu. Tapi bagaimana bisa Ibu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari Pak pengawas itu? Kalau menurut saya nih Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Nah, tidak serius. Tidak serius seperti apa sih Bu? Itulah Pak, Bapak pengawas nih mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Proses mengajar yang bagaimana nih Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau itu keberatan Pak waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya ini ya Pak ya, menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa saya ambil dari buku, referensi dari perpustakaan dan lain sebagainya, kan bisa Pak dari video gitu kan. Dan bagi saya itu yang penting mengacu pada kurikulum. Nah ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan nampaknya itu Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi ke Bapak, itu saya menggunakan berbagai sumber, misalnya dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan lah. Yang penting anak-anak tuh senang gitu Pak. Nah, kenapa Ibu tak menggunakan buku teks? Karena menurut saya Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan untuk para murid. Murid-murid juga termotivasi, mereka juga senang. Udah sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok Pak. Sebenarnya itu udah bagus Bu. Kemudian soal output nih Bu. Menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber yang belajar yang Ibu sampaikan tadi? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Pak, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya memang sih masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Tapi saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya? Iya, jadi setelah Ibu bercerita ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, terima kasih ya Pak. Terus terang aja nih, saya sudah merasa agak lega, agak nyaman gitu. Tapi masih ada yang sedikit ganjel nih loh Pak di hati. Suatu hal yang membuat saya merasa resah dan gelisah nih Pak. Sehingga kepikiran terus di pikiran saya nih. Bahkan di rumah juga itu kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan saya ini jadi agak terbengkalai ya Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan gelisah tuh Pak, dan tidak nyaman itu adalah karena Pak Pengawas tuh menyampaikan hal tersebut tuh sama kepala sekolah Pak. Jadi kan saya agak gimana
ini adalah saat supervisi itu. Kemudian karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin Bu, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak ya, demi Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau enggak ya Pak ya? Jadi kalau menurut saya kemungkinan ibu pasti dipanggil. Untuk masalah ini ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika nantinya misalnya ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin pasti Pak kepala sekolah kita juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambahkan semangat ibu dalam mengajar. Iya juga ya Pak ya. Mudah-mudahan juga ya Pak. Amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana ibu selanjutnya? Iya Pak, saya berniat nih menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi terbaiknya untuk saya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus itu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan ibu lakukan? Iya ada Pak, rencana saya tuh saya akan menemui Pak pengawas. Saya juga akan meminta maaf pada beliau terkait proses belajar mengajar yang sudah saya lakukan. Kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar ibu selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya mungkin akan mulai memakai buku teks Pak sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan ya, karena siswa sudah merasa nyaman dengan apa yang saya lakukan dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para peserta didik saya. Wah, luar biasa ibu. Langkah penyelesaian yang ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide ibu. Wah, alhamdulillah sekali ya Pak ya. Syukurlah Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa agak lega Pak, plong rasanya hati saya ini. Karena jujur ya Pak ya, saya itu takut sekali itu. Takut salah dalam mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan tuh Pak, itu emang takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana. Ya, alhamdulillah Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya ibu sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, adakah batasan deadline waktunya ibu? Iya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi Pak tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut. Iya, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini Pak, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan teman-teman sejawat, guru serumpun, mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semua yang dapat segera terselesaikannya Bu, dan Ya. Ibu dapat kembali kerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Pak, amin, amin, amin ya robbal alamin ya Pak ya. Dan terima kasih banyak loh Pak atas waktu dan kesediaan Bapak. Terima kasih juga sudah memberikan saran-saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang merasa agak enakan dikit lah Pak hati saya nih Pak. Semoga nanti kita semua bisa menjadi guru-guru yang dapat memberikan teladan yang baik untuk para peserta didik kita ya Pak ya. Iya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya sama-sama Bu. Jadi ini mohon maaf loh Pak ya. Kebetulan nih saya ada janji nih Pak dengan para wali murid. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin besok Pak. Oke, silakan Bu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ya, selamat siang Pak Fitra. yang Baik Bapak, sebelum kita tutup
proses coaching kita ya, prosesnya. Nah, sekarang adalah pasca observasi ya Bapak. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak setelah Bapak melakukan coaching bersama coach Bapak tadi. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Ya, pada saat coaching tadi Bu, saya dengan coach itu sudah melakukan dengan alur tirta, di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang akan dikembangkan oleh si coach saya. Baik Bapak, saya sekarang pada proses coaching tadi yang sudah berjalan, yang sudah Bapak lakukan dengan coach Bapak, dalam proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta yang saya lihat, dan Bapak juga sudah berusaha nih menggali dengan pertanyaan yang berbobot sehingga Bapak bisa menemukan solusi permasalahan dari coach Bapak. Kemudian coach Bapak sebagai coach juga sudah melakukan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Saya juga melihat proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach Bapak. Baik Bapak, kira-kira apa lagi yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan bersama coach Bapak tadi? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan dan ingin saya kembangkan yaitu dengan memahami tentang alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi terhadap coach saya. Oh, baik Bapak, saya kira percakapan kita sudah merangkum semua, dan Bapak juga sudah melakukan coaching bersama coach Bapak. Saya juga sudah melihatnya ya, dari persiapan sampai dengan alur yang terakhir yaitu pasca observasi ini. Saya kira cukup sekian ya Bapak. Terima kasih atas waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Noni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah. Oke Bu Noni, sebelum melakukan coaching saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yakni pada hari ini coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Kemudian bagaimana coach merespon dari coachnya, dan jangan lupa ya Ibu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu ya. Baiklah Bu Noni, kita mulai ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ada dua hal Ibu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach saya. Baik Ibu ya. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan antara spesifik pada observasi ini? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan di observasi adalah satu, yaitu tadi Bu, mendengarkan aktif.
Yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot Tadi ya. agar coach saya nanti bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Oke, bagus Bu ya. Kemudian indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi Bu, dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang beliau hadapi. Jadi gitu Ibu. Oh gitu. Baiklah Ibu Noni, Ibu silakan lanjutkan praktek coaching Ibu bersama coach Ibu. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti setelah itu setelah praktek coaching nanti kita lanjutkan lagi ya Bu. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabar Bapak Fitra hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya perhatikan hari ini Bapak semacam ada beban Pak. Muka Bapak tak seceria biasa ini Pak. Biasa aja kok Bu. Yang benar Pak, saya kok merasa tidak seceria seperti hari-hari biasanya Bapak ini. Sejujurnya ya Bu, saya sedikit merasa tegang Bu. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya menjadi mencari solusi yang lebih efektif Bu. Wah, saya menghargai kejujuran Bapak. Saya siap menjadi pendengar yang baik untuk Bapak hari ini. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam ini Pak? Ada Bu, saya harap Ibu bisa memahami tentang saya Ibu. Baik, saya bersedia menjadi media buat Bapak bercerita. Terima kasih sebelumnya Bu, Ibu telah baik terhadap saya. Kalau saya boleh tahu apa yang menjadi beban Bapak nih beberapa hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu. Oh, memang selama ini apa yang salah Pak? Tidak ada juga yang salah itu, tapi saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri Bu, dan membuat audiens itu berkesan dengan presentasi saya itu. Oh, bagus itu Pak. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan setelah ini Pak? Saya ingin presentasi saya itu Bu lancar gitu, tak gugup. Karena selama ini Bu, saya ketika menyampaikan itu Bu, saya rasanya gugup. Padahal saya sudah berlatih di rumah. Kata-kata itu rasanya sudah tersusun. Cuma ketika saya sampai di depan umum Bu, saya gugup. Akhirnya hilang kata-kata tersebut. Nah, itu yang membuat saya merasa gimana gitu Bu. Tidak ada feedback positif lah dari audiens. Oke, sekarang mari kita cari yang menjadi persoalan utamanya ya Pak. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi? Boleh saya ceritanya Bu? Ceritakan lebih lanjut. Silakan Pak. Rasa takut tidak memberikan kesan positif untuk audiens. Kadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Saya sangat paham apa yang Bapak rasakan. Tapi bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut Pak? Ya, saya menghadapi situasi tersebut Bu, dengan apa lagi Bu? Saya belajar supaya situasi itu tidak nampak di audiens gitu. Saya merasa gugup. Jadi cara saya di rumah mungkin belajar kemudian saya bagaimana saya menjalankan percaya diri saya di depan audiens seperti itu. Sekarang kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan Bapak ini. Adakah hal yang lain yang ingin Bapak katakan? Saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi itu. Saya yakin dengan bimbingan Ibu, karena Ibu juga sudah terbiasa berbicara di depan umum, maka saya minta ilmu dari Ibu. Saya yakin dari bimbingan Ibu saya bisa mencapai. Baik, Pak. Sekarang kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan tersebut? Ya, yang saya akan siapkan itu Bu, akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik Bu. Kemudian saya akan berlatih
belajar untuk bagaimana saya berbicara di depan umum. Itu saya berlatih di rumah melalui cermin. Jadi ketika saya berbicara di depan cermin, nah kemudian saya juga berbicara di depan istri saya, mempraktikkan, mempresentasikan di depan istri saya. Nanti istri saya yang menilai apakah pembicaraan saya itu sudah tepat, sudah terstruktur. Nah, kemudian dari teman mungkin Bu, atau dari mentor, seperti itu Bu. Oh, bagus sekali itu Pak. Tapi adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana Bapak tersebut? Prioritas saya adalah untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih di depan cermin. Kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa itu. Jadi saya berlatih di rumah bagaimana cara menghadapi audiens, kemudian kata-kata materinya harus saya kuasai seperti itu. Nah, untuk itu pasti ada strategi. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Saya akan mencari referensi, Bu. Referensi dari referensi yang baik untuk materi, kemudian mempersiapkan slide presentasi, Bu. Jadi kalau seandainya presentasi slide-nya itu menarik, akan membuat audien itu belajarnya semangat gitu. Kemudian ada feedback lah dari audien tersebut, sehingga dengan slide yang bagus saya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya lah, mungkin seperti itu Bu. Itu sudah sangat luar biasa itu Pak. Langkah-langkah yang sangat baik, yang hebat, yang menurut saya sudah struktur lah yang Bapak buat itu. Ya, Luar biasa itu Pak. Ya Bu, saya jadi semangat dengan motivasi itu. Baik, sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Mungkin saya berkomitmen gini Bu, untuk mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin mungkin, kemudian akan mencari feedback dari teman atau mentor gitu. Tapi ada pertanyaan nih Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Saya akan meminta bantuan teman Bu, kemudian mentor mungkin untuk memberikan feedback atau membantu saya dalam berlatih presentasi. Kemudian saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan, dan juga motivasi dari Ibu ini. Nah, gitu. Jadi itu buat semangat saya Ibu. Benar sekali Pak. Bapak sudah punya komitmen. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjut setelah kita bicara ini Pak? Saya akan berlatih terus untuk berlatih presentasi materi yang saya sampaikan itu mungkin lebih mantap lagi slide-nya, apalagi saya guru penggerak. Jadi besok itu kemungkinan besar saya akan menjadi tutor, menjadi sumber di KKG misalnya seperti itu. Otomatis saya harus pandai menyampaikan materi yang akan disampaikan itu. Kemudian dari gaya intonasinya, gaya gaya berbicaranya mungkin diperhatikan dan belajar lagi seperti itu. Luar biasa. Saya lihat pun raut muka Bapak sudah enak nih Pak dipandang. Iya Bu. Sudah cerah, ada sinar-sinar bulan ini Pak. Iya Bu, terima kasih Bu sudah menjadi teman saya bercerita. Semoga kedepannya presentasi saya lebih baik dan bisa menginspirasi banyak orang Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya Bu, saya nanti ada ekskul pramuka Bu. Jadi saya terima kasih banyak Ibu atas Ibu motivasi Bu, sehingga saya nanti kedepannya lebih bagus lagi ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Silakan Pak Putra. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Noni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, tadi sudah melaksanakan praktek coaching bersama coachingnya ya. Ya, siap Ibu. Oke. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Gini Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pada saat coaching tadi, Ibu, saya sudah melakukan dengan Amnur Tirta. Ya.
Ya. yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya ini dan menemukan solusi-solusinya. Jadi seperti itu, saya sudah menggunakan alur Tirta itu. Bagus sekali Bu ya. Hmm. Baiklah Ibu Noni, pada proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik kalau saya lihat, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Noni sudah berusaha menggali dengan pertanyaan yang berbobot tadi Bu ya. Sehingga Ibu bisa menemukan solusi permasalahannya. Kemudian coach sudah melakukan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus kira-kira nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan dan kembangkan yaitu dengan lebih memahami alur Tirta ini, Bu. Nah, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi saya ingin lebih memahami alur Tirta ini, yang 4 tahap tadi. Baik Ibu Noni, sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Utari. Waalaikumsalam Pak Duka. Nah, apa kabar siang nih Bu Utari? Alhamdulillah sehat-sehat saja Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada pra observasi coaching yang Ibu lakukan pada hari ini. Ya. Yang pertama, saya akan membicarakan tentang rubrik penilaian dari coaching yang kita lakukan pada hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachnya itu akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah ada atau sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Kemudian bagaimana coach merespon dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Bu, Ya. yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nih Pak, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya. Baik. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan secara spesifik nih Bu pada observasi kali ini? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama, saya ingin mendengarkan aktif Pak dari coach saya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dua juga ya Bu. Iya. Nah, berikutnya Bu, indikator yang bagaimana? Indikator bagaimana yang ingin Ibu dalam proses yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses kali ini, saya ingin coach saya ini Pak bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, kemudian menemukan langkah-langkah
dalam mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut. Oh gitu. Baik Ibu. Luar biasa indikator yang Ibu ingin capai gitu terhadap coach Ibu. Baik Ibu, untuk pra observasi hari ini cukup sekian dan disilakan nanti lanjutkan proses coachingnya dengan coachingnya ya Bu. Oke Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf mengganggu nih Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu buat saya? Waalaikumsalam. Oh Bu Noni, ya silakan Bu. Ada apa Bu? Saya lihat kok sepertinya Bu Noni agak murung hari ini, kurang bersemangat seperti biasanya ya. Gimana Bu Noni? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya maaf nih sebelumnya Bu, saya terpaksa mengambil waktu Ibu dan mengganggu Ibu sebentar. Ada masalah kamu? Enggak masalah apa-apa Bu Noni. Begini Bu Kari, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Bu? Oh, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi nih, Bu, dengan masalah yang saya hadapi sekarang. Masalahnya apa ya? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Ibu tahu tidak teman-teman kita yang namanya Ratna? Nah, beberapa hari ini dia mendiamkan saya, Bu. Tidak mau bertegur, tidak mau saya tegur. Biasanya kan kami akrab, Bu. Jumpa saya diam aja, saya jadi agak tak enak hati saya itu, Bu. Kok bisa gitu Bu Noni? Terus apa yang membuat beliau bersikap seperti itu? Begini, Bu. Dulu waktu dia mau menghonor di sekolah ini kan saya yang mengajukan namanya kepada kepala sekolah, Bu. Sehingga dia diterima di sekolah ini. Dan sekarang mengajar di kelas 2. Terus gimana? Nah itu dia, Bu. Sekarang dia bergabung dengan geng atau teman yang lain, Bu. Yang itu dia menjadi sombong, agak menjauhi saya gitu, Bu. Saya tanya, dia tidak mau menjelaskan. Saya dekati, beliau diam saja, Bu. Terus waktu ada acara HUT PGRI, Bu, untuk para pensiun kemarin, saya tidak dikasih tahu sama dia, Bu. Dia membuat acara dengan teman-temannya gitu, Bu. Ya apalah salah saya nih kan, Bu, dikasih tahu kan saat itu saya ada di kantor. Kenapa saya tak mau, kan kita sama-sama guru di sekolah ini, Bu. Kenapa saya didiamkan kayak itu kecil kan, saya merasa gitu, Bu. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu saya tanya dulu ke diri Bu ini. Apa yang menyebabkan? Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu saya tanya dulu ke diri Bu Noni. Apa yang menyebabkan Bu Noni bisa berpikir seperti itu? Iya, Bu, saya merasa dikucilkan oleh teman-teman, Bu. Merasa tidak dihargai, tidak dianggap kehadiran saya, Bu. Merasa kayak saya tidak dibutuhkan di sekolah ini, Bu. Oh, berarti itu perasaan Bu Noni saat ini ya. Jika saya dapat menyimpulkan, apa yang membuat Bu Noni seperti itu? Karena Ibu merasa seperti negatif thinking sama dia gitu ya. Ya Ibu yang sabar aja lah. Semoga kedepannya nanti si Ratna itu tidak berbuat seperti itu lagi. Mungkin dia hilaf ya kan Bu. Namanya juga manusia, tidak lepas dari salah dan silap. Iya ya, Bu. Saya harap mudah-mudahan dia bisa berubah, Bu, tidak seperti dulu lagi, Bu. Kita tidak mengucilkan saya. Saya berharap kedepannya kita sama-sama menjaga silaturahmi gitu, Bu. Apalagi kita sama-sama guru kan, Bu. Lalu sekarang bagaimana menurut Bu Noni? Apa rencana Bu Noni ke depannya? Ya, untuk menyelesaikan masalah itu saya berniat akan menemui Bu Ratna dulu, Bu. Minta maaf padanya. Mungkin saya secara tidak sadar telah menyinggung perasaan beliau, kan? Saya juga berjanji pada diri saya untuk lebih sabar lagi dan akan menjalin kerjasama dengan beliau lebih baik lagi. Dan saya tidak mau berprasangka negatif gitu, Bu. Langkah yang Ibu ambil ini sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bu Noni. Alhamdulillah, syukurlah, Bu. Sekarang saya agak merasa lega, Bu. Karena jujur sebelumnya saya benar-benar merasa gelisah. Saya tidak tenang,
saya merasa tidak punya teman, saya takut mengambil langkah, jangan-jangan nanti saya salah tambah memperkeruh keadaan. Syukurlah Bu Noni sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal ini saya akan mencoba untuk selalu menjaga tali silaturahmi dengan teman-teman sesama guru di sekolah ini, menjalin komunikasi yang baik, saling mengingatkan, dan juga mencoba untuk bersikap dewasa Bu, tidak cepat mengambil negatif thinking dulu gitu, tidak terburu-buru berprasangka yang tidak baik gitu. Nah, itu yang bagus sekali tuh Bu Noni. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu bisa menjalankan tugas dengan senang hati, dengan tenang, tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Ya, amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah mendengarkan curhatan saya. Agak plong rasanya saya Bu. Semoga kita semua bisa menjadi pendidik dan memberi contoh yang baik kepada peserta didik kita Bu. Amin. Sama-sama Bu Noni. Kalau begitu saya pamit permisi dulu ya Bu. Kebetulan karena saya mau masuk kelas lagi, saya mengajar MBTA ini Bu. Oh ya silakan Bu Noni, monggo. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Ceria nampaknya Bu Tari setelah melakukan coaching dengan si coachnya tadi. Ya alhamdulillah Pak, saya bisa menjadi pendengar untuk coach saya. Ya. Nah, jadi tadi ada pra, sekarang pasca, gitu Iya. Bu. Jadi sebelum penutupan, Ibu akan saya tanya, ada beberapa pertanyaan, ada 3 ya, Iya. yang saya ingin tanyakan pada pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu. Nah pada saat coaching tadi Pak, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya itu untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dia juga bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi sendiri. Luar biasa ini. Nah, selanjutnya, jadi ketika Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, Ya, saya sudah mencatat itu hasil dari apa yang ingin Ibu apakan itu dari coachingnya sudah saya catat. Jadi pada proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik dan kemudian prosesnya itu sesuai dengan sudah sesuai dengan alur tirta dan Ibu sudah berusaha mengganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. iya. Jadi sehingga Ibu bisa menemukan atau coaching tadi juga bisa menemukan permasalahannya apa, solusi dari permasalahan. Kemudian coach Ibu sebagai coach juga sudah melakukan dengan prinsipnya coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Iya, ya, Pak. Nah, selanjutnya apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan, yakni saya ingin melakukan dan mengembangkan serta lebih memahami lagi alur tirta tersebut sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi di masa yang akan datang Oh, gitu. bersama coach saya ya. Iya. Baik Ibu, luar biasa dari hasilnya observasi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya lakukan dalam pasca observasi hari ini Bu. Mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih baik lagi dan Amin. bisa menerapkan kepada teman sejawat yang lain Iya. yang ada masalah seperti itu. Iya, iya. Baik, lebih kurang mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.